Kalau sekarang sudah bukan tahu, karena kelihatan. Ya, anything which is metaphysical, the metaphysical can be called Tao. 形而下者曰气。Something which is physical can only be called as an instrument, atau satu alat, satu bejana saja. Tidak ada yang bisa lihat itu disebut Tao. Yang bisa lihat itu semua bejana biasa, cuma satu alat, bukan Tao. Tao itu lebih tinggi daripada yang bisa dilihat. Tao itu supramaterial, metafisika. Istilah metafisika dan filsafat itu dari kumpulan kalimat orang Greka, tameta, tafisika. Ya, berarti the world beyond the physical world. Some form which is unformed, with no form. Some form which is formless, superior, and transcends form. Itu baru Tao. Jadi kalau kita mau bicara tentang Tao dari Konghucu dan Tao dari Lao Tzu, pertama-tama kita mesti lihat memang konsep mereka beda. Jadi Tao di dalam Konghucu adalah prinsip-prinsip bagaimana kita hidup. The principle of human behavior, that is Tao. The way of living, that is Tao in Confucianism. Tetapi di dalam Lao Tzu, Tao is something superior, something beyond, something transcends, something before the existence of heaven and earth. Tao itu mendahului, melebihi, jauh lebih tinggi, transcends daripada yang disebut langit dan bumi. Langit dan bumi bisa dilihat, bisa Qi, bukan Tao. Tao tidak bisa dilihat. Jadi kalau engkau bilang, yang saya lihat, tidak lihat, saya tidak percaya. Ya, bodoh, gitu dia. Jadi dia menganggap orang ateis, orang materialis, itu orang goblok. Karena mereka hanya mengetahui hal yang rendah-rendah, yang kelihatan, yang wujud. Yang wujud itu yang nothing. Saudara kalau melihat foto, lalu saya bilang, ini foto semua lihat, sudah kenal semua? Semua. Yang foto siapa? Yang foto Raja Ali. Kenapa dia tidak ada? Goblok lu. Justru dia tidak ada, baru ini ada. Betul nggak? Jadi dia tidak ada, maka foto ini diambil baru yang bisa lihat yang lain ada. Karena dia kalau ada, dia di dalam, dia tidak foto, dia di foto. Dia bilang, iya ada foto otomatis. Itu nanti ya, detailnya tidak usah banyak-banyak. Pokoknya itu tahu. Waktu engkau pergi ke konser ya, you mau apa? Mau lihat orang-orang ganteng-ganteng, atau melihat gerak-gerik badan main biola, atau mau dengar musik? You mau apa ke konser? Dengar musik kan? Waktu you dengar musik, itu semua yang you dengar ada yang tidak pernah you bisa lihat, betul nggak? Yang you lihat itu bukan musik. Semua yang lihat bukan musik. Musik adalah yang tidak pernah kamu bisa lihat, itu namanya musik. Nah ini pengertian jelas ya. Apa itu? Pergi situ, saya tidak lihat apa-apa. Orang buta dengar konser mungkin dapatnya kesan lebih besar dari orang yang lihat-lihat. Karena orang yang matanya buka lihat cewek, lihat baju, lihat arsitektur, dia lupa dengar musik. Tapi yang buta tak ketok apa-apa ya denger tok. Akhirnya semua lagu masuk. Nah itu maksudnya Tao. Lalu engkau mengatakan, ini konser yang main begitu banyak, yang paling penting siapa? Ya itu yang main trompet, yang paling keras, atau main timpani. Saya bilang tidak, yang gondak. Betul gak? Yang gondak itu, loh enak aja, saya dengar musik semua itu keluar suara dari orang yang mati-matian main, dan ini cuma gini-gini kok paling penting sih, aku ya bisa gini-gini. Coba lu gini-gini diusir. Jadi yang tidak bersuara lebih penting daripada yang bersuara. Nah saya tanya, di dalam konser yang paling penting siapa? Dirigen. Betul? Lao Tzu bilang enggak. Dirigen lebih penting daripada pemain.
Pemain lebih penting daripada alat musik. Ya. Alat musik lebih penting daripada ruangan musik. Betul kan? Ruangan musik itu hanya disediakan untuk menjadi wadah. Di dalamnya baru ada alat musik. Alat musik bukan musik. Ada yang pemain alat musik bikin alat musik bersuara. Tapi musik adalah yang tidak bersuara, tidak berbentuk. Maka pemain itu hanyalah alat daripada musik. Musik mengakibatkan dia memainkan musik. Maka musik itu lebih penting. Yang paling penting dalam konser itu siapa? Composer. So, yang garang musik itu. Karena composer sudah tulis, mesti main engkau bisa nggak boleh dong. Mesti harus ikut itu semua, taat. Berapa ratus orang main, semua harus ikut apa yang diatur. Tetapi penulis musik itu gimana? Udah mati, ya kan? Sudah mati kan? Jadi yang mati kok lebih penting daripada yang hidup. Karena yang hidup mau taat sama yang mati kok. Lu bilang gini, Beethoven lu sudah mati, sekarang main ngawur mau apa lu? Lu sudah bisa tangkap gua, lu sudah mati kok. Entah, karena ada sesuatu kekuatan bikin orang ini mau tidak mau taat 100% kepada apa yang ditulis oleh Beethoven. Bukan melanggar, karena itu sesuatu kesopanan untuk mengikuti yang tidak ada. Jadi foto itu, yang foto tidak masuk foto, maka yang cipta dunia tidak di dunia. Engkau melihat mana penciptanya? Mana penciptanya? Lihat arsitek, lihat arsitektur, cari arsitek, nempel di mana? Nempel di mana? Arsitek dan nempel di tiang sini. Dia sudah bikin, dia pergi. Engkau bilang, karena saya tidak lihat arsitek, maka arsitektur itu tidak ada orang bikin. Ya goblok. Maka Lao Tzu mengatakan, Xing er sang zi, Dao. Xing er jia zi, Qi. You mau tahu dalil musik? Musik. Bahkan Beethoven pun harus menulis musiknya menurut teori musik. Betul enggak? Dan itu prinsip-prinsip musik itu lebih besar dari Beethoven lagi. Kalau begini, siapa yang paling besar? The truth, which is not seen, invisible, formless, no occupying space, seems no existing, is a true existence which becomes the foundation of all existence. Itu tidak kelihatan. Nah, itu Xing er sang zi ye dao, Xing er ya xia zi ye qi. Yang kau lihat semua tidak penting. Yang penting pasti kau tidak lihat. Sudah ngerti? Setuju? Nah, jadi yang kelihatan ini keluar daripada yang tidak kelihatan. Jadi dari kelihatan menghasilkan tidak kelihatan, salah. Yang tidak kelihatan menghasilkan yang kelihatan, itu baru betul. Jadi Lao Tzu punya pikiran bukan pikiran materialisme komunisme yang dangkal gini. Dia punya pikiran itu mempunyai sesuatu kaitan yang engkau tidak bisa tolak, tapi sulit ngerti. Karena mau membuktikan tidak kelihatan, mau pegang dia tidak berbentuk, mau mewarnai tidak berwarna, di mana tidak tahu. Tetapi itu ada nggak? Ada di mana? Ada di dia situ. Dia situ di mana? Yaitu situ. Situ itu apa? Tidak tahu. Nah, ini adalah cara dia mengerti akan alam semesta. Jadi kalau begini, Konghucu punya yang disebut Tao, yang disebut gentleman, itu semua agung. Itu adalah the principle of human living, ya. How to live, how to behave, how to act, how to talk, how to deal with others in all kind of ritual daripada tata krama. Tetapi di sini sama sekali beda. Nah, saya kira yang meneruskan Konghucu itu banyak sekali. Yang meneruskan Lao Tzu itu ada dua orang yang penting, Zhuangzi, Lizi. Tetapi bagaimanapun Lao Tzu sendiri seperti seekor flamingo yang berdiri di atas ayam-ayam. Dia another kind, a kind of his own. Dia berdiri sebagai sesuatu sumber pikiran yang original. Di dalam Tao Te Ching, nah kita akan melihat konsep dia mengenai Tao yang penting. Nah, kalau mau telepon lagi di luar, jangan di dalam kelas. Tao Te Ching itu tidak dibagi, ya,
Tetapi sebenarnya akhirnya dibagi oleh orang sesudahnya menjadi 81 pasal. Oke. Kita sekarang melihat ciri khas daripada filsafat Lao Tzu itu adalah memisahkan diri daripada dunia real, separate from the secular world and the society. Satu separasi daripada masyarakat yang real, dan dia mau hidup untuk menghindarkan semua pencemaran daripada pikiran-pikiran modern, pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran yang baku, untuk menemukan semacam motivasi dan kesadaran yang paling primitif yang ada pada manusia semula. Ini adalah Lao Tzu. Maka orang menilai kalau teorinya Lao Tzu itu tidak mengakibatkan dorongan bagi kemajuan masyarakat. Karena masyarakat ini mau maju, mesti makin lama makin banyak menerima akan tradisi yang ada untuk memperbaiki dan sebagainya. Lao Tzu bilang no. Makin banyak peraturan, makin banyak pelanggaran, makin banyak hakim, makin banyak orang pura-pura mempermainkan keadilan, makin banyak orang pintar, makin timbul banyak kepalsuan, makin banyak emas perak, makin banyak timbul maling. Semua betul. Coba kalau dunia tidak ada harta benda yang besar-besar, di mana ada hati orang ingin menjadi maling, mencuri? Karena tidak ada apa yang perlu dicuri kok. Kalau dunia ini tidak ada teori-teori yang tinggi dan ada kenikmatan yang besar, dari mana timbulnya orang iri hati? Tidak ada yang iri hati. Satu pepatah mengatakan, kumpul kembang sebanyak di rumahmu, engkau akhirnya sulit tidak mendapatkan pencurian. Kumpulkan sebanyak kemuliaan pada dirimu, engkau sulit tidak mendapatkan irian. Bukan irian saya ya, iri-irian orang lain itu. Sehingga Konghucu mengatakan makin ketat makin timbul reaksi. Di Indonesia tidak ada manusia yang diizinkan boleh memiliki pistol di rumah rakyat. Di Amerika setiap orang kalau dia betul-betul mempunyai alasan cukup boleh daftar untuk mendapatkan pistol dan peluru, betul kan? Lebih banyak pembunuhan mana Amerika sama Indonesia? Hah? Indonesia. Lebih banyak pembunuhan mana Amerika sama Indonesia? Amerika. Saudara tahu sekarang Amerika berapa banyak pistol di dalam tangan rakyat? Sudah lebih daripada 150 juta pistol di tangan rakyat. 1% aja yang gila, sudah berapa yang mati? Di negara yang semua tidak ada, Indonesia kacau karena ada orang-orang yang membagikan senjata, itu yang bikin rusak. Nah akhirnya teori Konghucu, teori Lao Tzu kalau diterapkan di sini ada benarnya. Karena engkau memperbolehkan rakyat bersenjata, maka engkau menambah jumlah pembunuhan dan pemakaian peluru. Karena engkau memakai kebanyakan senjata-senjata, mengakibatkan engkau menimbulkan kebencian-kebencian yang tidak habis-habis. Itu dari dia. Bukan secara demikian, pisah daripada masyarakat yang sudah baku. Lao Tzu mengatakan sebisa mungkin kembali kepada alam. Alam itu paling alamiah, alam itu paling benar, dan alam itu mendidik kita untuk mengerti bagaimana hidup secara sederhana mungkin. Itu adalah kembali kepada kalam di dalam alam. Dia mengatakan Ren Fati, manusia harus meneladani akan Great Earth. Apa ini? Bumi atau tanah air, tanah. Di Fatian, bumi ini meneladani surga. Tian Fatau, surga meneladani logos, tao fa ziran. Dan logos itu meneladani akan nature, the self-existing nature. Jadi yang disebut ziran di sini ya, kalau bahasa sekarang namanya alam semesta.
Kalau bilang sama orang Jawa, ziran, alam semesta. Arti kedua, alamiah. Jadi yang dia orang ini foto kok gini, waduh bikin-bikin. Orang ini foto gini, aduh alamiah sekali. Jadi yang disebut alamiah itu ya anda bikin-bikin, ya anda pura-pura, ya anda tambah-tambah, seadanya artinya. Jadi ren fati, ti fatien, tien fatau, tau fatsiran. Jadi istilah ziran di dalam filsafatnya daripada Lao Tzu adalah yang seadanya pada mula dan selama-lamanya, tidak perlu padang dan tidak perlu apa, yang memang begitu. Itu namanya alam, alamiah. Nah saudara-saudara, seperti waktu Billy Graham kalau sudah ambil calling, kornya nyanyi just as I am, ya kan? Just as I am, I come to thee. Nah itu just as I am berarti memang begini. Jadi tidak usah pura-pura lagi, Tuhan saya orang berdosa kok. Saya datang ke yang begini. Tetapi di sini ziran adalah I am yang paling asli itu. Nah ini mirip dengan orang Ibrani yang mengatakan Allah berkata I am who I am. Yang paling alamiah pada diri. Tetapi ini tidak beroknum. Sedangkan Alkitab punya Allah ada God in person. The truth in person himself. Itu alamiah yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam satu hal saja. Karena kita hanya sisa waktu tidak banyak. Yaitu mengenai ontologi dari Lao Tzu. Lao Tzu menganggap ada satu yang menjadi induk dan sumber segala sesuatu. Dan itu namanya Tao. Sifat dasar dan aksi pergerakan, the nature, the essence, and the move and the action of the Tao. Itu merupakan sesuatu yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Jadi Tao itu mempengaruhi seluruh alam semesta karena eksistensi dia yang berdasar, sifat dasar, dan karena gerakan dia, ada aksi dia yang bergerak di dalam seluruh alam semesta. Di dalam pikiran Kongfucu, Tao selalu dimengerti sebagai satu yang mempengaruhi virtue. Apa itu? Kebajikan di dalam moral. Tetapi lain dengan Kongfucu. Konsep Tao di dalam Lao Tzu adalah sesuatu unsur yang menjadi induk untuk keberadaan segala sesuatu. Bukan unsur yang mengatur kita punya kelakuan. Sama sekali ya. Jadi mirip dengan kitab yang tadi saya katakan. Ini bukan dari perkataan Lao Tzu, tapi dari kitab Changes. Xing er sang ye Tao, xing er xia ye qi. Dan Tao itu menurut Lao Tzu adalah sumber segala sesuatu yang keberadaannya mendahului segala sesuatu. Tao itu ada sebelum ada apapun. Sebelum ada langit, sudah ada Tao. Sebelum ada bumi, sudah ada Tao. Sebelum ada manusia, sudah ada Tao. Sebelum ada segala materi dan segala binatang di alam semesta, sudah ada Tao. Jadi Tao itu mendahului segala sesuatu. Dan Tao itu juga menopang segala sesuatu. Tao itu mengatur segala sesuatu. Dan namanya sebenarnya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita terpaksa menyebutnya sebagai Tao untuk mengganti apa arti sesungguhnya. Kita tak tahu. Maka dia mengatakan Tao ke Tao, fei chang Tao. Ini kalimat pertama. Tao yang bisa diketahui, Tao yang bisa diutarakan dengan perkataan fei chang Tao, pasti bukanlah Tao yang kekal. The spoken word is not the eternal word. The known truth is not the eternal consistent truth. Jadi langsung kalimat pertama,
siapapun tidak bisa mengutarakan apa itu kebenaran. Karena kebenaran jauh lebih besar daripada kemampuan engkau mengutarakan. Kebenaran jauh lebih tinggi daripada bahasa yang kau pakai untuk mengutarakan. Kebenaran jauh lebih hebat daripada semua perkataan-perkataan yang sangat terbatas. Apakah kamu kira perkataan bahasamu bisa mengutarakan tahu yang tidak terbatas itu? Tak mungkin. Yang terbatas, bagaimana mengurung yang tidak terbatas? Itu omong kosong. Yang manusia pakai bahasa, bagaimana yang bahasa bisa menjelaskan yang melampaui bahasa? Tak mungkin. Dari kalimat pertama sudah memberikan konsep agnostisisme di dalam ekspresi. Yang pikiran mirip sama dia itu adalah seorang bernama Gorgias, zaman sebelum Socrates. Gorgias mengatakan, actually there's nothing exist. If there is something exist with a possibility, it is still no possibility to be expressed or to be conveyed. And if something can be conveyed, will never be understood by anybody. Maka saudara kadang-kadang ngomong setengah mati, yang lain terus tak ngerti. Pernah tak? Engkau ngomong makin tak ngerti. Makin menjelaskan dia makin ngamuk. Pernah tak? Akhirnya bilang, sudah bocah ngomong sama lu, babi lu. Nah pada waktu engkau ngomong begini, dia jadi lebih babi. Engkau merasakan di situ ada satu kesadaran. Ternyata apa yang mau saya katakan itu jauh lebih besar daripada mulutku ini loh. Bahasa, tata bahasa sama perkataan ekspresi tak cukup. Tapi dia biasanya you tidak rasa you tidak cukup. You cuma pikir pendengar itu babi. Jadi you tidak mengaku diri terbatas, malah memaki-maki orang lain terbatas. Nah ini adalah kesalahan kita. Lao Tzu bilang, tidak bisa. Segala sesuatu yang bisa dibicarakan itu pasti bukan yang kekal. Yang bisa diutarakan bukan pengutaraan yang sesungguhnya. Yang bisa dibatas itu pasti itu yang terbatas. Tapi yang tidak terbatas bagaimana bisa dibatas? Jadi 6 huruf ini sudah panjang sekali ya, saya sudah jelaskan ya. Coba lihat kentalnya dia punya pikiran. Tao ke tao, 非常道. The spoken word is not eternal word. Why? Because that word can be spoken by your word. Can be spoken through your language, can be spoken through your limited words. That is not eternal one. Eternal one cannot be limited. Langsung menyangkal kemungkinan. Jadi di sini menuju kepada Gnosticisme. Agnosticisme, maaf. Tak mungkin kognitif bisa mengerti. Kalimat kedua. 名可名非常名. Any name that can be named will never be the consistent eternal name. Jadi namamu siapa? Kau berani bersebut namaku? Kau pakai apa saja huruf yang kecil yang terbatas menyebut namaku, itu pasti bukan namaku yang asli. Namaku adalah nama yang tidak bisa dinamakan. Sebab firman itu tidak bisa difirmankan, kebenaran tidak bisa diutarakan. Maka the named name is not the eternal name. Itu sebab firman, kalam, logos itu apa? Dia mengatakan begini, dia itu saya bisa utarakan, mempunyai keadaan kondisi seperti ini. 有物混成先天地生. Nah, firman itu apa? Logos itu adalah sesuatu yang terjadinya di tengah-tengah kekacauan. Nah, perhatikan ya, ini istilah yang dipakai di Kejadian pasal 1 ayat 1. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu apa adanya? Gelap dan kosong. Di dalam keadaan kekosongan, kekacauan, kegelapan itu Tuhan menciptakan sesuatu. Dan Lao Tzu mengatakan ada sesuatu jadinya di tengah-tengah keadaan kegelapan, kekosongan, kekacauan itu. Jadi ya. Jadinya kenapa? Karena cipta, tidak ada konsep cipta.
Lao Tzu tidak pakai. Xian tian di sheng. Dia jadinya melalui lahir. Heran. Lao Tzu pakai istilah lahir. Ya. Jadi sesuatu dari kekosongan, kekacauan, kegelapan itu yang ada sekarang adalah dilahirkan sebelum adanya langit sama adanya bumi. Ini 8 huruf aja sudah besar sekali. You Hun Cheng, Xian Tian Di Sheng. Something exists, born before heaven and earth. Ya. Bayangkan dan bandingkan. Kalimat ini dari Mazmur 90 nomor 1. Mazmur 90 ayat 1 dikatakan, Tuhan, Engkau Tuhan kami, sebelum langit dilahirkan, sebelum bumi ini ada, Engkau adalah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Jadi Musa mengerti Tuhan lebih daripada langit bumi. Tuhan menjadi tempat kekekalan daripada dunia yang sementara ini. The contrast between the temporality of this seen visible world and God who is invisible. Langsung dikatakan ayat pertama. Sama. You Hun Cheng Xian Tian Di Sheng. Lalu dia mengatakan apa? Jishu miao xi. So lonely. So lonely and so silent. Dia itu tidak ada yang lain, tunggal. Dia itu tenang, tidak bersuara. Dia begitu tersendiri, begitu tenang. Jadi dia itu adalah sesuatu yang tidak ada bandingnya, karena lonely. Dia ada sesuatu yang tidak ada yang bisa menjelaskannya, karena dia so silent. Dia absolutely lonely, absolutely silent. Jisi miao xi. Lalu tu li er bu gai. Independent in himself. Jadi istilah negara itu independen dari Tiongkok pertama kali dari sini. Di dalam buku Konghucu juga ada istilah ini, tu li. Tetapi tidak lebih dahulu dari Lao Tzu. Jadi Lao Tzu punya istilah merdeka sudah mulai dari buku pasal ke-25-nya. Ya. Apa itu? Yaitu yang disebut sesuatu yang lahir sebelum langit dan bumi itu, dia berdiri atas diri sendiri, tidak tergantung kepada yang lain. Dia tidak perlu ibu, perlu papa, perlu backingnya sehingga dia sandal. Kita tidak harus bisa tuli loh. Kita semua berdiri di atas apa? Jubin, di atas panggung, di atas bumi. Kalau buminya dipergikan, kamu kemana? Nggak bisa berdiri kan? Layang, enak lu. Engkau berada topang di sini. Tapi yang disebut tuli, tegak pada diri, tidak ada yang lain. Jadi dia memikirkan sesuatu ya, itu mendahului sesuatu yang ada pada diri independen, sesuatu yang lonely and silent, no sound, no others, no accompaniment, no company. Dan bukan saja demikian, tuli bukai, tidak berubah, unchangeable forever. Jadi independen berarti tidak bergantung kepada siapa. Unchangeable berarti tidak berubah menjadi apa. Dia adalah dia sendiri. Jadi itu apa? Yang jadi independen, yang tidak berubah dari kekal sampai kekal, yang tenang, sunyi dan begitu berdiri, yang dilahirkan sebelum dunia diciptakan. Itu siapa? Dilahirkan oleh apa? Tadi ngomong. Sejak kapan? Sebelum dunia. Sejak kapan? Sebelum ada langit, sebelum ada bumi. Jadi ini sesuatu kekekalan, tetapi dilahirkan, dan dia independen, dan dia itu tenang, dia itu lonely, dia tidak pernah berubah. Ini sebenarnya mirip sama apa yang kita ngerti sebagai Yesus Kristus ada pada diri. Yesus dilahirkan, Yesus mendahului langit dan bumi. Yesus Kristus dulu ada, tidak berubah. Yesus kemarin, sekarang, sampai selamat tidak berubah. Ini semua konsep itu ada di konsep dia. Ini orang apa ya? Lao Tzu itu makan apa? Saya ngerti. Kita makan nasi sama kacang hijau. Tak ngerti dia makan pikirannya bisa ke situ. Nah, dia tidak dapat wahyu.
Dia cuma respon kepada wahyu umum yang diberikan kepada manusia. Mungkin pikiranmu pernah ada pikiran, tapi begitu tek, engkau biang. Enggak, lebih penting hari ini dolar berapa gitu. Jadi kita itu terus diganggu oleh materi. Dan orang yang meditasi seperti dia berespons kepada wahyu umum sampai begitu dalam. Lalu kalimat lebih heran lagi. Dia mengatakan, Zhou Xing er Budai, berrotasi terus. Tetapi tidak pernah mati, tidak pernah sender, tidak pernah gugur. Jadi yang sesuatu itu dia terus rotasi, dia bergerak, dia bukan statis, dia dinamis. Di dalam segala sesuatu dia bekerja. Dan dia tidak tidur, tidak mati, tidak ngantuk, tidak ngasuh, tidak berhenti, tidak sender. Zhou Xing er Budai. Ya, Du Li er Bu Gai, Zhou Xing er Budai. Lalu satu kali lagi, Ke Yi Wei Tian Xiamu. Dia boleh menjadi induk daripada seluruh alam semesta. Siapa itu? Itu namanya Tao. Jadi yang disebut Logos adalah yang independent, unchangeable, rotating, everywhere, never demolish. He could be the mother of the universe. 吾不知其名, I do not know his name. Saya tidak tahu namanya. Kenapa tidak tahu? Karena kalau bisa dinamakan bukan nama kekal. Baru dikatakan tadi kan, a name can be named is not eternal name. How can I name it? Who is he? I don't know. Saya tidak tahu namanya. Tetapi kalau tidak tahu, dipaksa ya tak kasih tahu. Mau tahu? 吾不知名, 名字也大, yaitu yang paling besar itu loh. Tak tahu pokoknya yang paling besar itu. Namanya apa? Yang paling gede itu loh. Itu namanya. Dipaksa lagi, yang paling gede apa? Ya tak kasih nama Xiangzi Ye Dao. Paksa namanya cuma satu, yaitu Logos. Yang muncul lagi di dalam Yohanes pasal 1 persis. Jadi saya kira wahyu umum sampai begitu jelas dan begitu mirip Alkitab, seluruh dunia tidak ada yang melampaui ini. Pantesan Konghucu mau cari dia, mau tahu, karena Konghucu punya tahu itu ada the way of behave, the principle of our conduct, itu saja. Tapi dia no, the Tao is no shape, invisible, formless, eternal, cannot be named, cannot be spoken. The mother of universe, before heaven and earth, independent, unchanged, forever and ever, silent and lonely, but rotating everywhere, never dies. Ini siapa? Ini Tao. Itu besar sampai aku tidak tahu namanya. Ya terpaksa ya itu Tao lah. Kalau lagi ya tidak tahu. Pokoknya saya tahu ini Tao. Jadi lu mau tahu ya Tao, tak tahu ya tak tahu. Pokoknya ini Tao. Tao. Jadi itu nanti Chinese itu Zi Tao. Tao itu tahu apa? Tao. Kalau ni不知道, nggak ngerti Tao. Orang ngerti ngertinya Tao. Orang nggak ngerti ngertinya Tao. Kalau tidak ada Tao kamu nggak ngerti. Ini menjadi pangkalan seluruh kebudayaan. Knowledge is because you know the Tao. If you don't know the Tao, you have no knowledge. Tao. Bahasa Indonesia persis Tao. Lu tahu apa? Tahu apa? Tahu. Nah, ini Tao. Ya ini Tao. Nah, Tao ini apa hubungan dengan alam? Nah, ini tadi semua yang ditulis ini ditulis di dalam pasal ke-42. Tao Te Ching 25. Tetapi ini tadi pasal 1. Jadi saya ambil dari berapa pasal? Pasal 1, pasal 25, dan pasal 42. Di dalam pasal 42, dia muncul satu kalimat kaget. Ini Tao. Ini apa? Seng yi
melahirkan satu. Lalu I Seng Or, satu lahirkan dua. Lalu Or Sen San, dua lahirkan tiga. Sesudah itu San Sen Wan U, tiga melahirkan segala sesuatu. Jadi menurut dia itu Tao itu menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu hanya dari satu sumber, yaitu Tao. Miriplah sama Yohanes 1:2. Hah? Coba baca Yohanes 1:2. Itu pertama, dari permulaan ada firman. Firman adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kedua, segala sesuatu dicipta oleh Dia. Kalau bukan dicipta oleh Dia, tidak ada sesuatu yang terjadi itu menjadi terjadi. Semua dicipta oleh Dia. Baru ayat keempat, Dia adalah terang hidup. Nah di situ berhenti. Lao Tzu tidak ada. Jadi wahyu umum akhirnya tidak mungkin menuju persis kepada wahyu khusus. Tapi kaget loh. Kita kaget kan ada orang bisa mikir sampai sini. Ya dong. Kalau engkau bilang, wah sama ya, kalau tidak sama. Saya bilang, no. Ini terlalu rendah kalau bandingkan Alkitab. Alkitab begitu hebat. Karena dikatakan itu tahu, ada, dan Dia adalah Allah. Di sini tidak ada. The word is God. The word is with God. And the word is God. From the first beginning. Jadi di sini mengatakan semua sifat-sifat tahu yang mirip sekali dengan Alkitab. Tapi lacking of, Dia mempunyai sifat ilahi. Dan di sini ada satu hal yang kelihatan benar. Born before heaven and earth. Tetapi Tao give birth to one. One give birth to two. Two give birth to three. Three give birth to everything. Ini seng. Ini lain dengan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Tao creatio ex nihilo, bukan seng. Jadi silakan bandingkan semua kalimat yang paling besar daripada semua filsafat dengan kitab suci. Dan langsung lihat bedanya general revelation reaction sama special revelation direct from God. Qualitative difference. Agung lah. Nah, jadi tahu ini apa? Tahu ini ada. Balikkan lagi. Wan u seng yi you. Segala sesuatu dilahirkan dari para saudara induk yang disebut eksistensi. Wan u seng yi you. Everything is born from something exist. Tetapi kalimat selanjutnya, dengar ya. Yo seng yi wu. Yang ada ini dilahirkan daripada tidak ada. Cilaka. Habis dong. Something, everything come to something exist. Dan something exist born from nothing exist. Kalau begini, induknya induk menjadi kosong kan? Akhirnya nihilisme. Tetapi bukan begitu. Karena istilah u di dalam bahasa kuno dan di dalam pikiran daripada itu Lao Tzu tidak bisa langsung dimengerti sebagai tidak ada. Ini dimengerti sebagai tidak ada batasnya. Uji. Nah, di sini rahasianya. Something comes to existing being. And the being comes to no being. Bukan. Formless. Unlimited. Shapeless. Infinite existence. Uji. Something no limit. Something no shape. Something not visible. Something no bondage. Infinity. Ini menjadi infinity. Apa itu? Hah? Yang tidak terbatas. Bukan 8 terbalik. Ini yang tidak terbatas. Oke? Saya akan berhenti di sini, tapi saya jelaskan ini dulu. Di dalam filsafat Tionghoa itu selalu mau menjelaskan ini apa, all ini apa, san ini apa. Justru dalam filsafat yang paling gampang itu paling susah dijelaskan. All san, sama tidak tahu, 1, 2, 3, begitu ya. Tapi satu ini apa? Di dalam sejarah Tiongkok ada seorang namanya Zhu Xi.
itu ahli kitab kuno yang terbesar. Dan dia betul-betul meneliti semua dan berusaha menjelaskan semua yang dia teliti. Dan dia mengatakan, ini adalah Tai Chi. Kalau saudara tahu banyak orang main Tai Chi Chuan, ya, Tai Chi. Tai Chi itu apa? Ada di original infinity. Tai Chi. Yang paling asli, paling ahli. In the beginning, Alkitab mengatakan, in the beginning God created heaven and earth. Pada mulanya, itu bahasa Yunani arki. Ya. Bahasa Yunani arki, permulaan. Sudah perhatikan di dalam perjanjian lama, kalimat pertama itu permulaan. Di dalam Injil Yohanes, kalimat pertama permulaan. Pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Betul kan? Itu apa? Kitab Kejadian. Yohanes, pada permulaan adalah firman. Firman berserta dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ini yang disebut, ini disebut permulaan yang paling besar itu. Menurut Usia. All itu apa? All itu adalah in sama yang. Alam semesta terbentuk daripada dua unsur. Satu in, satu yang. Ada laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada terang, ada gelap. Semua ini adalah in, yang, in, yang, in, yang. All itu ada in, yang. Lalu san itu apa? Cusi memberikan penjelasan lagi. Qi, hua, in, yang. Berarti udara. Udara ini bukan udara yang kita katakan biasa, tetapi tahu udara yang hidup itu loh ya. Jadi itu namanya napas ya. Oke. Qi, hua, in, yang. Maksudnya udara napas hidup itu bekerja rotasi dengan interaksi dengan in dan yang, segala sesuatu jadi ada. Ini istilah qi mestinya udara, tapi di dalam yang hidup menjadi napas. Nah, napas itu di dalam bahasa Greek-nya bukan napas, nefesh. Tulisnya bukan napas, itu Indonesia, aslinya nefesh. Nefesh sampai ke Arab menjadi nafas, ke Indonesia jadi napas, gitu ya. Nefesh, nafas, napas. Jadi dari Ibrani, terus Arab, terus Malaysia, terus Jawa, napas, gitu ya. Ini nefes artinya apa? Roh. Arti aslinya itu adalah roh. Jadi menurut Lao Tzu, kira-kira ada kemungkinan sesuatu hal yang terjadi, prosesnya adalah Tao itu menghasilkan permulaan yang agung dari segala sesuatu, berasal dari dia. Dan ini berrotasi, interaksi in sama yang, lalu menjadi segala sesuatu. Karena in sama yang sudah mempunyai roh di dalamnya. Jadi kalau ini oknum kedua, ini oknum ketiga, Allah menciptakan segala sesuatu melalui anaknya dengan kuasa Roh Kudus. Ngerti? Nah, ini mirip sekali dengan ajaran kita. Tetapi tidak ada konsep cipta di dalamnya. Juga tidak ada konsep Allah di dalamnya. Semuanya yang dimengerti cuma satu yang paling induk, namanya Tao. Nah, ini adalah Tao Te Chingnya. Jadi Tao Te Ching itu kadang-kadang menjadikan orang kira bahwa itu sudah menjadi kitab sucinya orang Tionghoa. Ya. Tadi Zichan在那里刚才, ya, dia bawa satu buku Shenzhou Chanhui Lu. Buku ini ditulis oleh seorang yang saya kenal pribadi, namanya Yan Ziming. Yan Ziming adalah seorang pro demokrasi yang berada di dalam Tiananmen Square waktu tahun 89. Sekarang umurnya 40 lebih. Dia sudah memakai jutaan dolar bikin film untuk buku itu. Bagaimana melihat
secara Tiongkok harus bertobat kepada Yesus Kristus. Orang ini pernah masuk sekolah teologi Reform Theology Seminary. Waktu itu dia punya pikiran Chinese hebat sekali, tapi Inggrisnya kurang. Akhirnya banyak pelajaran tidak tercapai, dan akhirnya dia quit 2 tahun. Sudah quit, mempunyai satu reaksi teologi barat pada yang tidak benar. Mari kita kembali ke Tiongkok. Dan dia menulis satu buku, yaitu Lao Tzu Nabi Tuhan untuk Tionghoa. Wah, sangat gawat. Ya. Belajar teologi reform tidak beres, akhirnya menjadi satu campuran aduk antara konsep yang tidak jelas tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Dia menganggap Tuhan memberikan Musa, Yesaya, Yeskiel kepada Barat sebagai nabi untuk orang Yahudi. Tuhan tidak membuang orang Tionghoa. Dia juga mengirim seorang nabi namanya Lao Tzu untuk orang Tiongkok. Betul enggak? Enggak benar. Jadi buku itu perlu diteliti karena teologinya ada penyelewengan. Saya sudah bicara pribadi sama dia. Di dalam satu kongres, dia pembicara, saya pembicara. Saya menganalisa. Setelah kongres itu selesai, dia sekarang ngomong sama orang lain. Itu adalah wahyu umum. Saya belum koreksi lagi. Bukan wahyu umum. Itu hanya reaksi terhadap wahyu umum. Jadi kalau you tangkap apa yang saya katakan, saudara-saudara, maka you akan menjadi orang yang kritis untuk mengerti perbedaan-perbedaan di dalam kebudayaan dan teologi. Dan dia mempunyai pengaruh dan mempunyai pendengaran banyak sekali. Dia kemana ratusan orang mau dengar dia pidato. Tidak sebanyak saya. Di New York saya 6.000, dia tidak sampai 1.000. Tapi anak agak muda, saya akan memberikan bimbingan kepada dia lagi. Ya. Pengaruh besar. Kalau teologi tidak benar, pengaruh besar, besoknya banyak orang yang akan dirugikan. Itu yang saya punya tugas. Maka bikin Institute Reform di Amerika untuk kaum cendekiawan. Ya, saya minta orang di Indonesia sedikit maaf dan maklum kepada saya kalau saya tidak bisa sepenuhnya waktu mendampingi kamu, melayani kamu, karena saya bukan diutus hanya untuk satu congregation. Ngerti? Saya diutus mencakup dan melindungi dan menjaga-jaga untuk seluruh dunia firman Tuhan dan gerakan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ada waktu kita teruskan lagi malam ini sampai di sini saja. Mari kita berdiri, kita berdoa. Saya minta Saudara John Prawiro pimpin kita di dalam doa. Amin. Silakan duduk. Siapa yang ambil kredit di dalam pelajaran ini? Coba angkat tangan. Ada yang ambil kredit? Kalau you udah ambil kredit, you mesti membuat paper, ya. Pertama, menerjemahkan seluruh buku analek dari Inggris ke Indonesia. Ya, itu buku. Itu saya cuma ada satu kopi. Nanti saya boleh pinjamkan untuk di kopi. Lalu engkau pergi belajar menerjemahkan seluruh buku. Kedua, pandangan Kristen mengkritik akan Konfusianisme, kelemahannya, kekurangannya di bawah sinar cahaya firman Tuhan. Oke, sekarang mau pulang?
Atau mau tidur di sini terserah sendiri. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Ya, Tuhan berkati.